Halo, ketemu lagi dengan saya. Kembali lagi kita membahas terkait pembuatan proyek dengan PHP menggunakan Composer. Terakhir kita sudah berhasil membuat sebuah proyek dengan metode menampilkan data. Terlihat di sini sudah terlihat datanya, dan terakhir juga kita sudah membuat metode untuk tambah produknya. Jadi pada video kali ini, di part kali ini kita akan mencoba membuat metode lainnya, yaitu edit dan hapus. Baik, terakhir kali berarti setelah video sebelumnya kita sudah membuat di controller itu dengan nama, sebentar, kita kembali ke folder ini, tugas pertemuan 3. Di dalam tugas pertemuan 3 ini sudah terdapat model yang diberi nama produk model, kemudian view, di dalamnya ada terdapat folder berupa produk yang berisikan terkait tampilan view untuk create produk, .php, dan index. Nah, index ini mungkin teman-teman lupa, index ini berfungsi untuk menampilkan form untuk menampilkan daftar produk ini, sedangkan untuk uh, create produk.php merupakan form untuk mengisi daftar produk yang ingin kita tambahkan. Berarti bagaimana caranya agar kita dapat melakukan edit terkait daftar produk yang ada di sini serta melakukan hapus. Jadi langkah pertama itu adalah kita buka dulu ini salah notepad yang kemarin ya, catatan kita. Di sini terlihat ya, controller di sini hanya menampilkan daftar produk, menambahkan serta menambahkan daftar produk yang belum edit dan delete. Baik, sekarang kita akan coba buat, berarti kita akan mulai, sebentar, kita akan mulai dari view-nya dulu. Kita akan membuat view untuk editnya dulu ya. Kalau ini di sini kan ini untuk daftar produk, ini form untuk menambahkan produk. Jadi kalau teman-teman ingin melakukan edit terkait data yang ada di sini, maka ketika diklik ini akan menampilkan form edit produk. Maka kita akan buat di dalam subfolder produk ini, dalam folder view-nya kita akan buat file. Teman-teman klik ini new file seperti biasa. Kita akan buat dengan nama edit produk.php. Edit produk.php. Oke. Di sini sebentar saya tambahkan dulu. Jadi di sini kita akan buat ini indeks menampilkan daftar produk, create produk, form untuk tambah produk. Kemudian kita akan buat edit produk.php untuk form untuk form form edit produk. Nah, di dalam form edit produk ini seperti biasa nanti teman-teman form yang akan ditampilkan kan seperti biasa, di sininya itu pasti ada kode produk, nama produk, harga beli, harga jual, quantity. Jadi yang bisa diedit 5 field ini. Jadi kita akan coba mengambil PHP atau form yang sama menggunakan create produk. Oke, tapi sebelumnya saya ingin memperlihatkan ya untuk tambah produk di sini ya. Jadi pada saat tambah produk masih ada kekurangan. Kita akan coba lagi mendaftarkan tambah produk ya. Di tambah produk ini, oke, maaf, ini saya jalankan kembali dulu CD. Kita akan masuk seperti penjelasan di video sebelumnya, kita akan masuk ke folder atau proyeknya, yaitu tugas pertemuan 3 ke cd
tugas pertemuan 3. Oke, kita sudah masuk ke folder proyeknya, yaitu tugas pertemuan 3. Kemudian kita jalankan PHP Spark-nya, PHP Spark Serve. Oke. Oke, ini ternyata saya typo, PHP Serve ya. Kemudian kita enter. Oke, di sini terlihat. Kita akan coba refresh. Oke, terlihat di sini ya. Kita akan coba jalankan tambah produk. Jadi kemarin masih ada kekurangan, bukan kesalahan, kekurangan terkait. Kita akan coba buat produk dengan P01. Oke, kemudian kita akan melakukan penyimpanan. Nah, terlihat di sini ketika disimpan tidak ada ketika disimpan tetap nama field yang sudah kita isikan di masing-masing field itu hilang dan tidak diproses ke daftar produk. Nah, ini perlu diketahui ketika ini terjadi berarti terjadi kegagalan dalam melakukan penyimpanan. Dikarenakan kalau teman-teman ingat pada saat kita buat model, kita akan buka produk modelnya di sini ya. Di saat kita membuat model dengan data isian terakhir yang ini di saat kita membuat model, kita sudah membuat validation rules-nya, yang dimana di dalam validation yang dimana data yang kita isikan di sini terdapat rules yang tidak rules yang tidak sesuai dengan rules yang kita sudah buat, yang dimana di sini pada contoh di kode produk ini terdapat 3 rules, yaitu required, minimal length, maximum length. Di sini kita ketahui kita bisa lihat kode produk ini untuk rules required-nya terpenuhi karena ini terisi. Kemudian minimal length-nya kita akan cek minimal 4 karakter ya. Harusnya tampil jadi maksudnya yang membuat data ini tidak dapat tersimpan atau tidak dapat diproses ke daftar produk dikarenakan kode produk ini tidak memenuhi rules yang sudah kita buat, yang dimana rules yang sudah kita buat itu minimal length-nya 4 karakter, sedangkan yang kita isikan di sini hanya 3 karakter, P, 0, dan 1 ya. Tapi secara rules ini sebenarnya benar. Jadi karena rules-nya tidak terpenuhi maka tidak bisa disimpan. Cuman yang jadi kendala adalah kita tidak menampilkan informasi terkait kegagalan tersebut. Jadi harusnya validation message ini harusnya tampil ketika user mengeksekusi tombol simpan ini. Jadi nanti harusnya diinformasikan kepada user kalau kode field ini dikarenakan kode produk ini tidak sesuai untuk rules minimal length, maka harusnya tampil error message atau informasi pesan terkait errornya berupa kode produk minimal 4 karakter. Nah, ini yang belum kita tambahkan kemarin di form create produk. Nah, belum kita tambahkan di form create produk. Oke, jadi kita akan tambahkan dulu di create produk ini untuk menampilkan validation message-nya ya. Jadi teman-teman cukup menambahkan di sini jadi di form action ini teman-teman cukup menambahkan beberapa code yang kita butuhkan ya. Jadi di sini kita akan tambahkan enter, kemudian nanti di sini teman-teman perlu menginputkan, ikutin saja .p/php if is set, kita akan panggil string dari validation ya. Sebentar, string validation kita tutup kurung lagi, dan validation itu validation dengan hash error. Oke, sampai sini. Kemudian dilanjut dengan kode ininya, field action untuk
label untuk yang error. Karena di sini kita buatnya di kode produk, maka kita panggil kode produk. Kode produk. Oke. Setelah itu kita akan akhiri dengan titik 2. Kita panggil lagi tanda tanya. Kemudian kita tutup PHP-nya. Oke, sampai sini. Nah, setelah ini kita akan buat div lagi, div class untuk mengambil errornya ya. Tampilan errornya akan seperti apa. Jadi kita akan buat kelas lagi di sini. Kelas kita beri nama text danger-nya ya, text danger. Oke, text danger, kutip, kemudian kita tutup. Lalu di sini kita akan buat PHP-nya, kemudian sama dengan validation, sama dengan validation. Maaf, kita harus ambil data string. Jadi string validation untuk ambil error, get error dengan nama fieldnya, yaitu kode produk. Oke, setelah ini kita tutup. Oke, sampai sini. Jadi kita perlu menambahkan ini di yang pertama kita perlu menambahkan kode ini di views untuk create produknya. Jadi teman-teman, selanjutnya setelah menambahkan ini di copy aja. Kita tambahkan di field berikutnya, itu ini nama produk. Cuma teman-teman perlu sesuaikan ya, ini jadi nama produk. Kemudian ini juga nama produk. Oke, ini selesai validasi. Oke. Kemudian kita lanjut ke field berikutnya. Ini kita sesuaikan lagi, ini harga beli. Kemudian ini juga jangan lupa harga beli. Jadi dia akan memanggil di sini validation get error harga beli untuk memanggil teks ya untuk field harga beli. Jadi kalau harga beli dia akan memanggil ini ketika dia rulesnya bukan numerik, dia akan menampilkan harga jual berupa angka, sedangkan ketika dia tidak terisi, dia akan menampilkan harga jual harus diisi. Oke, kita lanjut lagi. Harga beli sudah, kemudian ini kita tambahkan untuk harga jual. Ini jangan lupa kita sesuaikan. Saya lanjut dulu. Harga jual. Kemudian yang terakhir adalah quantity. Ini kita quantity. Oke. Jadi teman-teman, sampai sini cukup ini saja. Jadi baris code ini kita akan di copy di masing-masing fieldnya. Jadi ketika ini akan melakukan validasi apakah field tersebut sesuai dengan rules yang kita buat di model, dan menampilkan error message-nya sesuai dengan rules yang tidak sesuai dengan baris kode ini. Oke. Jadi kita setelah edit, kita Ctrl S, kita simpan, lakukan penyimpanan. Nah, di sini terdapat kesalahan, kemungkinan typo kembali. Kita akan coba cek. Jadi invalidation, oke. Oh, ini karena menggunakan PHP, jadi kita harus tutup code-nya di sini, teman-teman. Oke, PHP and if ya. Karena kita menggunakan tadi if, kita tutup dulu. Kebenaran karena ini. Oke, masih belum. Oke, saya coba cek dari awal. Oke, kita dari sini karena kopinya tadi dari sini. Produk store, kode produk, form control. Oke, is set text validation as error validation. Oh, seperti biasa ini ada tanda ini, teman-teman. Ini kita hapus.
Ctrl S, masih if PHP set validation dan validation. Oh, ini teman-teman, ini kan kelihatan ya, kalau ini warna putih jadi ini harus manggil stringnya, data stringnya, jadi string validation. Oke, seperti ini. Kemudian ini kita string validation muncul. Begitu juga ini menggunakan string, jadi manggil fungsi validation ya, jadi gunakan diawali dengan string validation. Itu juga dengan ini string validation. Oke, kemudian Ctrl S, masih terdapat sebentar validation has error. Oke, validation as a quantity class text changer, kita close PHP div-nya ini form submit. Oke, div ini ditutup di sebentar. Oh, ini salah. Jadi masing-masing ini karena ini dimulai dengan code PHP, jadi harus ditutup. Saya salah. Ini jadi div. Kita harus tutup divnya dulu. Oh, tutup begini. Oke. Ini tutup ini, sedang ini kita cut. Ini di dalamnya, teman-teman. Jadi div ini pembuka, ini div penutup. Ini slash PHP, di sini harusnya kita tutup juga dengan slash PHP. Jadi masing-masing ini. Kemudian ini juga jangan lupa kita copy aja, karena tadi kita copy paste, pasti strukturnya sama. Ini div ini untuk nutup div ini, PHP ini untuk nutup ini. Oke. Kemudian kita S lagi, Ctrl kita simpan dulu. Kemudian Ctrl P, div ini untuk nutup ini biar rapi ya. Jadi ketahuan teman-teman. Ini bukanya, ini tutupnya, ini bukanya, ini tutupnya. Ini. Jadi memang perlu ketelitian ya, dan kesabaran tentunya. Oke, kita lanjut. Kita tutup. Kita tutup lagi. Oke, kemudian ini yang terakhir. Kode produk kita akan coba Ctrl S. Oke, lihat teman-teman, ini sudah tidak ada masalah, berarti cukup ya. Jadi intinya teman-teman, dari code yang views untuk create product.php nya cukup menambahkan baris code ini. Jadi pembukaan untuk PHP dengan rules if set validation and validation has error. Kode produk ketika akan memanggil validation untuk kode validation message untuk kode produk. Nah, validation message untuk kode produk itu apa aja? Ada, kita tahu kode produk ada 3 rules. Dengan validation message-nya ada ketika require kode produk harus diisi, ketika minimal length-nya tidak terpenuhi akan muncul ini, begitu juga maksimal length-nya. Oke. Dari sini cukup untuk create produk .php-nya ya. Oke, kita Ctrl S lagi. Oke, setelah ini kita akan kembali create produk ya. Kita kembali untuk membuat edit form edit produk. Nah, karena ini sudah sudah kita tambahkan validation, jadi kita akan menggunakan code yang sama ya untuk edit produk. Ini kita Ctrl A aja. Tampilan formnya akan sama, cuma nanti buttonnya yang kita sesuaikan. Oke. Kita Ctrl V lagi. Ini yang pertama dirubah adalah ini simpan jadi ubah ya. Simpan jadi ubah, kemudian update aja karena itunya depan update ya. Ini update kembali ke daftar produk. Kalau ini tidak perlu. Ini yang field yang bisa diisi adalah quantity, harga jual, harga beli, nama produk, dan kode produk. Oke, selain itu, ini kita rubah titelnya, jangan tambah produk ya. Kita rubah dengan edit produk. Kemudian save. Oke, baik, sampai sini kita sudah buat ini ya, tampilan untuk form edit produknya. Karena
form edit produk dengan create produk itu akan sama field-fieldnya. Jadi ketika kita Ctrl S dulu, ketika menambah produk yang diisi kan kode produk, terus nama produk, harga beli, harga jual, harga beli, harga jual, dan quantity. Nah ini sama, kita kopikan saja, cuma paling nanti di label-labelnya kayak ini update kita sesuaikan. Kalau di create produk itu simpan. Oke, sampai sini kita sudah buat edit produknya, maka kita akan lanjut ke controllernya. Di controllernya, di sini kita bukan buat file controller baru, tetap menggunakan file controller yang kita beri nama sebelumnya produk ya. Cuma karena di produk ini kita baru kemarin yang sudah saya jelaskan, kita hanya baru membuat fungsi index, yang dimana fungsi index di sini menampilkan daftar harga, sedangkan fungsi create ini menampilkan form yang kita buat untuk form tambah produk, dan fungsi store ini untuk menyimpan ya, untuk menyimpan produk yang kita sudah isikan di form create produk. Jadi nanti akan menyimpan ke daftar produk. Cuman sebelum kita melanjutkan fungsi untuk menambahkan fungsi update dan delete, kita sesuaikan, tadi kan kita sudah buat di create produknya untuk penambahan validationnya agar muncul ya. Nah sekarang kita akan sesuaikan juga di proses penyimpanannya, di proses di function store ini. Nah di dalam function store ini kita akan buat ini, teman-teman enter aja seperti ini. Saya coba buat di sini metodenya supaya teman-teman jelas ya. Kita akan buat validasi input di sini ya. Jadi validasi input itu kita perlu sesuaikan. Yang pertama di create diffuse-nya di create product.php, kemudian perlu juga disesuaikan di controllernya agar bisa berjalan ya. Jadi validasi input if, jadi di sini teman-teman cukup buat dengan if kita perintahkan lalu validasi ya, validasi string, if string this, oke. Kita ambil validate, kita kasih validate, oke. Validate, oke. Terus buka kurung biasa, validate buka kurung, kemudian array, buka array, kemudian di sini kita isikan validate-nya untuk apa aja. Jadi ini kita ambil copy paste dari teman-teman ke produk modelnya. Nah ini teman-teman masukkan kembali validation rules-nya ke dalam fungsi validate ini di controller. Jadi ini teman-teman di produk model ini, dari sini ini masing-masing file-nya ada 5 kan, 1 2 3 4 5. Kita copy, Ctrl C, masuk lagi ke controller ini yang produk, di folder controller untuk bernama produk.php, di validasi input di fungsi validate-nya ini, di fungsi store di bagian validate-nya kita akan masukkan field-nya. Nah, seperti ini ya. Oke. Jadi seperti ini. Oke, ini untuk validasi, untuk memberitahukan si controller kalau validasinya seperti ini. Oke. Nanti di create produk akan menampilkan error message masing-masing validasi untuk setiap field yang ada. Oke. Jadi setelah ini, nah ini udah, kita akan buat untuk menampilkan ya. Jadi setelah ini kita tutup dulu. Oke, ini udah ditutup. Kita tambahkan di sini untuk kita akan buat mengirim pesan ke sistem ya, pesan error dan data input ke view. Ini seperti saya bilang, di controller
terdapat rules untuk masing-masing kode field, yaitu required, minimal length, dan maximal length. Nah, data ini akan dikirim ke create product, yang dimana masing-masing kita tadi udah buat. Untuk kode produk akan menarik data get error validation message-nya untuk kode produk di model. Jadi dia akan menampilkan ini untuk masing-masing rules-nya. Jadi kita akan buat di sini ya dengan perintah return view. Return view ke produk, nama subfoldernya kan di dalam sini ya, produk, kemudian kita panggil si form tambah produknya, yaitu create produk. Oke. Kenapa harus create produk? Kenapa dipanggil ke create produk? Karena di create produk kita sudah buat validationnya yang akan memanggil ke produk model. Oke. Ini sudah kita akhiri, kita tutup dulu return view. Oke, ini sebentar belum ditutup, kita akan koma, kemudian array-nya kita akan buka kurung array, itu nama ininya ya, validation, manggil si validation ini. Oke, validation, kemudian sama dengan ke string this ya, string this validator. Sampai sini oke, kita ditutup. Oke, kita titik koma. Ini oh, ini tutup array-nya nggak di sini dong, karena ini merupakan bagian ini di bawah. Oke, ditutupnya di sini. Return view. Oke, biar rapi ya, saya rapikan dulu. Oke, ini cukup untuk di penyimpanan untuk kita tampilkan di form create product nanti ya, controller di form create product pada saat kita pengisian kode field itu tidak sesuai dengan rules. Oke. Ini untuk menampilkan validationnya. Berarti kita akan lanjut membuat ini kita hapus karena rencana kita akan buat ini, mendapatkan daftar produk dan edit daftar produk. Sekarang kita akan membuat fungsi edit ya. Sebentar, ini kita perlu perbaharui karena tadi kita udah rubah. Jadi ini teman-teman, kita proses ini tetap ini kita simpan data produk ya. Jadi ini simpan proses untuk simpan data produk. Kita nggak perlu lagi menggunakan buka tutup dan ini, langsung saja oke, save kode produk. Bentar, ini kita tutup karena buka tutupnya di sebelumnya kita udah hapus, jadi yang bawahnya oke. Return view, menambahkan data pesan data flash. Oke, ini udah sesuai. Oke, sampai sini untuk penyimpanannya sudah selesai. Untuk update-annya, fungsi di controllernya, jadi cukup menambahkan baris code ini ya untuk validasi input. Sebelumnya kan hanya simpan data produk. Nah, sekarang untuk menjalankan proses tampilan validation message-nya yang sudah kita buat di create product, yang dimana datanya bersumber dari produk model, kita perlu membuat baris code ini di controller. Oke. Sekarang kita akan lanjut membuat function edit ya. Ini create, oke, ini simpan. Kita akan buat untuk panggil function public function untuk memanggil formnya dulu ya, form si edit produk ini ya. Kita kasih nama edit ya, edit, function edit. Nah, dalam function edit ini kita dibutuhkan parameter string ID, jadi mengenali kalau yang diedit merupakan ID produk berapa. Kita dibuat default string ID, oke.
Jangan lupa tutup. Setelah itu kita buat metodenya di dalam dengan kita akan coba copy saja indeks ini ya. Kita coba ini terus copy ya. Cuma ini perlu disesuaikan. Sering data dia akan memanggil, cuma di sini produk model kalau yang di indeks tadi find all, di sini kita cukup find. Findnya berdasarkan apa? Kalau di indeks kan menampilkan seluruh daftar produk, ini akan menampilkan temukan berdasarkan ID yang diklik, dalam artian ID yang dieksekusi untuk diedit. Jadi umpamanya di daftar produk ini, sebentar kita kembali ke daftar produk ini, umpamanya yang diklik ini, maka akan muncul berarti yang diedit hanya untuk ID produk di P002 aja, seperti itu. Oke, kita return view-nya ini kita perlu sesuaikan. Kalau return view-nya kembali ke indeks, karena kita copy tadi code di menampilkan data, kita akan panggil di dalam subfolder produk. Oke, produknya benar ini, kemudian kita sesuaikan dengan edit produk.php, edit produk. Oke, string data. Oke, sampai sini ya teman-teman. Sudah untuk fungsi menampilkan form, melakukan edit berdasarkan ID yang dieksekusi oleh user, dan menampilkan form edit produknya, yang dimana memanggil views edit produk.php di sini. Oke, kita lanjut proses untuk public function. Kita beri nama ini update ya, untuk proses melakukan, kalau di sini kan tadi memanggil create-nya untuk menampilkan form tambah produk, store untuk menyimpan datanya. Kalau ini kita menampilkan form edit produk, ini berarti untuk proses menyimpan atau melakukan update datanya. Berarti update ini sama, jangan lupa parameternya kita panggil string id. Nah, setelah ini kita buat metodenya, buka kurung array, kemudian di dalamnya kita akan coba untuk validasi inputnya. Jelas kita tetap menggunakan validasi input ini. Kita ambil baris code ini, kita copy saja baris code validasi input yang ada di store, kita copy di update sini. Yang pertama untuk validasi inputnya, karena prosesnya logikanya sama ya. Oke, setelah validasi input kita akan melakukan ini ya, update method. Kalau yang sebelumnya, kalau yang disimpan itu simpan data produk, kalau di edit kita edit update data produk. Oke, nah code-nya cukup mengambil dari sini, di copy saja teman-teman. Kita ambil success, kita nanti sesuaikan. Oke, nah ini sama, kita akan melakukan edit ya, get post. Oke, untuk update kode produk di get post, di kode produk, nama produk oke, quantity errornya oke, daftar produk oke, quantity ini sepertinya kita tidak butuhkan ya. Jadi ini sebentar, form create error, create produk, ini harusnya edit produk ya teman-teman. Ini kita hapus saja, atau sebenarnya tidak diperlukan karena sudah ada validation yang ini ya. Bentar, atau kita buat ini sebagai ini aja ya, update. Oke, ini kita hapus saja teman-teman, kita nggak butuhkan. Begitu juga di store-nya, karena kita sudah buat validasi input di sini metodenya. Ketika error, oke, kita hapus saja tadi. Ini jadi cukup ini aja, validasi input, kemudian update datanya. Ketika pesan flash success, produk berhasil
diupdate, diperbarui ya, diperbaharui. Dia akan menyimpan, kemudian masuk ke produk. Oke, ya masuk ke slash produk ini. Jadi ketika berhasil, nanti akan muncul produk berhasil diperbarui ke dalam alamat slash produk ini. Jadi akan terlihat editan updatean datanya. Oke, sampai sini sudah selesai untuk editnya. Jadi teman-teman cukup copy validasi input dan penyimpanannya. Cuman di sini yang perlu kita teman-teman setelah copy sesuaikan. Kalau di sini kalau suksesnya untuk simpan, produk berhasil disimpan, ini produk berhasil diperbarui. Oke, ini sebentar saya cek dulu, ini oke. Return to produk, kemudian ininya jangan lupa ini memanggil view create produk ya, bukan yang nah ini yang perlu kita sesuaikan. Ini bukan create produk, ini akan memanggil view si edit produk. Oke, nah ketemu. Ada kesalahan ternyata, sebentar. View kredit produk, ini buka arenya. Oke, edit produk. Oke, ternyata ada kesalahan, ada di sukses session set flash data, produk berhasil ditambahkan. Ini kenapa set flash data produk berhasil ditambahkan? Oke, sukses produk ini tadinya kita nggak ngapa-ngapain ya. Ini store kan ya, sebentar teman-teman. Oke, store produk berhasil ditambahkan. Oke, return direct produk berhasil ditambahkan. Set flash data success, ini slash, ini titik koma. Oke, ini jangan-jangan ini untuk ini penutupnya untuk ini udah sesuai. Menambahkan sessionnya. Oke, redirect to. Oke. Ini apa karena ada ini ya? Oke, create, kemudian menampilkan pesan errornya ya, produk create produk. Oke, kemudian validation ya, kita kesini validation, kemudian this validator, kemudian tutup array, tutup kurung, titik koma. Oke, kita lanjut dengan penutup array ini untuk ini ya, penutup kurung kurawanya. Kemudian kita lanjut dengan simpan data produk dis produk model, save kan ya, kode produk, cuma kode produk, titik koma ini. Oke, quantity dis request get post quantity. Nah ini astaga teman-teman, ini ternyata kita belum tutup titik koma. Oke, next, kesalahan berikutnya ada di sini pasti, titik koma. Kita save. Oke, jadi teman-teman ketika memang kendalanya pada saat melakukan penulisan kode memang harus teliti dan sabar, dan jangan lupa penutupnya ya, jadi penutup buka kurung, penutup array, penutup kurung kurawal, dan penutup metode dengan titik koma. Oke, sampai sini.